Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Mudah-mudahan hari ini ya teman-teman subscriber diberikan kesehatan, kemudahan, dan tentunya diberikan umur panjang dan rezeki yang banyak. Amin ya rabbal alamin teman-teman. Pada hari ini kita seperti biasa di kebun melakukan pengecekan rutin. Nah, saya hanya ingin sedikit mengulas tentang cara penanaman sistem busut. Jadi masih banyak juga teman-teman yang menanyakan, "Bang, saya mau nanam durian. Apakah menanam durian ini harus dibusutkan seperti yang ada di beberapa video yang berseliweran di media sosial? Apakah saya harus dibusutkan di saat awal tanam?" Nah, jadi begini teman-teman, kita ulas sedikit di kebun kami. Saya juga dulu sempat mempelajari dulu sebelum kita menanam durian, terutama saya mempelajari baik dari pekebun-pekebun senior ataupun pekebun-pekebun di luar negeri teman-teman, terutama negara Thailand yang saya anggap dari hasil perkebunan durian ini dia paling sukses dan berhasil tentunya. Nah, kan tetapi teman-teman, setelah saya amati dan saya pelajari juga di kebun, ternyata menanam durian itu tidak semua harus dibusutkan teman-teman. Tidak harus dibusutkan. Jadi kita harus melihat kondisi dari tanahnya dulu. Jadi kalau misalkan tanah seperti ini konturnya atau posisi tanahnya ini agak sedikit miring miring ke sana ke bawah. Nah, seperti ini agak miring, ini tidak rata teman-teman. Jadi nanam seperti ini tuh tidak perlu dilakukan pembuatan busut. Jadi tanam busut itu seharusnya dilakukan di daerah atau dataran tanah yang memang sering tergenang air. Salah satu contoh misalkan bekas sawah darat, di situ tanahnya bekas produksi padi. Nah, boleh itu dibikin semi busut atau busut teman-teman. Tetapi kalau posisi tanahnya seperti ini, yang saya alami di kebun, ini tidak perlu kita tanam busut teman-teman. Tanam normal seperti ini saja. Karena air hujan yang sering datang ini tidak terlalu sering tergenang. Jadi fungsi busut itu apa? Nah, fungsi busut itu kan untuk menghindari terjadinya genangan air di dataran-dataran yang memang rendah. Tapi kalau posisinya di atas seperti ini tidak perlu teman-teman. Cuman di awal kita melakukan penanaman, memang kita harus dilakukan agak sedikit naik ke atas cara nanamnya. Minimal semi busut lah. Kalau busut kan biasanya itu bisa ketinggian 1-2 meter. Makanya saya juga masih sering ngelihat seliweran di media sosial sekarang. Saya aneh sekali jadi melihat teman-teman peduren yang sudah pro pun menanam durian di kondisi tanah yang tinggi berbukit, malah itu masih tetap dia melakukan penanaman sistem busut teman-teman. Sistem busut itu repot repot dalam hal perawatannya, karena di saat menanam pun itu tidak berbentuk kerucut teman-teman. Jadi busut itu ke atas, tetapi di atas itu agak sedikit harus rata. Kalau misalkan taruhlah itu ketinggian 1 meter busuknya, itu harus rata minimal 1,5 meter lingkaran di permukaan atas di dekat pokok batang. Jadi
Terus kalau misalkan pohon ini udah besar, nah itu harus di penarikan tanah lagi teman-teman. Jadi tidak bisa ditanam dikerucutkan seperti itu. Nah ini kita akan sepil salah satu pohon durian kami yang sudah kami rawat. Ini dari awal tanam ini tidak dibusutkan teman-teman. Nah ini tidak busut. Nah cuman kita dibuat seperti ini teman-teman tuh. No, Om Ojos lagi kerja. Nah ini teman-teman ya, jadi dibikin seperti ini. Jadi tanah ini rata ya, tanah yang sebelah kiri dengan yang kanan itu rata, tetapi karena ini curah hujan masih tinggi, untuk menghindari terjadinya genangan air di sini ya, kita buat saluran air seperti ini, melingkar. Kita buat donat seperti ini teman-teman. Nah ya, ini tidak dibusutkan teman-teman, jadi buat seperti ini aja. Tuh ini lagi dikerjakan ya. Nah seperti ini teman-teman. Ini juga posisinya agak sedikit naik di atas. Nah tetapi nanti tetap saluran airnya kita akan buat. Nah ini baru dibersihkan rumputnya saja. Jadi kalau ininya saluran airnya ini belum kita buat teman-teman. Nah seperti ini. Tuh ya, melingkar. Nah ini juga sama teman-teman. Ini kita tanam normal. Seperti ini. Jadi kenapa kita tanam normal? Karena posisi tanahnya miring teman-teman. Nah ini sebelah kiri tinggi. Nah sebelah ke kanannya ini agak sedikit rendah. Seperti ini. Jadi ini tidak perlu ditanam busut teman-teman. Seperti ini saja tuh. Nah ini bisa kelihatan kan? Jadi pohon duriannya normal teman-teman, sehat nih. Tidak ada masalah ya. Tuh. Nah kalau ini teman-teman, ini sudah tadi pagi sudah kita kerjakan. Nah ini juga posisinya miring teman-teman ya, ini miring, kesininya agak tinggi, tetap kita kasih saluran air melingkar seperti ini. Tuh. Nah ini juga saluran airnya di sini. Jadi walaupun nanti ada air hujan, nah air hujan ini tidak masuk ke sini, ini langsung turun. Jadi tidak semua pohon durian itu harus ditanam busut teman-teman. Tanam busut itu perawatannya sangat susah sekali, sangat ribet teman-teman perawatannya. Nah ini juga tumbuh normal teman-teman. Nah ini juga, ini posisinya tanahnya miring teman-teman. Posisinya miring, tidak datar ya, dia agak piring ke sini teman-teman. Kesananya tinggi, tetapi tetap nanti kita akan buat saluran air. Ini belum kita buat saluran airnya. Nah ini, nanti kita pinggirannya kita buat saluran air teman-teman. Ya untuk mengantisipasi kalau ada air hujan dari atas sini ya, dia langsung kebuang. Nah ini bawor ya. Ini daun kuning bukan karena kekurangan nitrogen teman-teman. Jadi ini daun muda. Ya, nanti kalau kita sepil di 2 minggu lagi, ini bisa hijau pekat. Nah, jadi seperti ini teman-teman nanamnya. Cukup simpel. Nah, ke bawahnya, nah ini posisinya di bawah teman-teman. Posisinya rendah. Nah, karena ini terlalu rendah ya di bawah, makanya ini saluran airnya lebih dalam lagi. Ini kita perkirakan di 30 sentian teman-teman. Nah ini ya tuh. Nah ini ada bekas kemarin hujan, jadi airnya langsung di sini ya, menggendang di sini di saluran air ini tuh. Nah ini bekas pruningannya nggak saya buang, diamkan aja sebagai pupuk organik teman-teman. Nah ini durian oci tuh, lagi mau terubus muda teman-teman. Setelah kita terima treatment seperti ini langsung keluar terubus muda tuh. Nah ini udah terlanjur tanam teman-teman. Kalau sistem busut itu repot,
Ya, tapi semua orang punya cara tersendiri, tapi silahkan saja. Ya, kalau saya di kebun, ya seperti ini. Jadi saya menanam durian nggak dibikin ribet dan tidak dibikin mengeluarkan banyak biaya dan tenaga, teman-teman. Yang simpel-simpel saja. Nah, ini dulu kita tanam, tidak busut. Karena ini di dataran rendah, nah ini saluran airnya yang paling dalam kita buat seperti ini. Jadi tetap pohon duriannya ada di atas seperti ini. Tuh, atas lagi terubus ya. Terubus muda, teman-teman. Ya, mudah-mudahan nanti kita akan pupuk lagi ya. Kita akan pupuk lagi, ini masih treatmentan yang pertama. Setelah berbuah kita berikan pupuk NPK 1616 dan Latex boron. Nanti di awal bulan ini kita akan memberikan pupuk lagi, teman-teman. Nah, ini lagi terubus mudanya pada keluar ya, seperti ini. Jadi perawatan durian itu cukup sederhana sekali, teman-teman. Yang penting dirawat konsisten, jangan pernah menyerah. Ya, banyak belajar, ya banyak bertanya. Insya Allah ya, apa yang saya berikan ini hasil dari pengalaman di kebun ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi pekebun pemula. Salam hijau, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.